Yo, what's up guys? Balik lagi sama FC Gar. Motovlog di sini. Anjir, baru opening udah nyelip aja. Emang susah ya kalau tinggal di Priok. Nyelipnya kontainer bos, bukan kaleng-kaleng. Oke, jadi hari ini gue bakalan ke Om Regen. Ya kayak judulnya aja kalian udah tahu lah ya. Gue bakalan ganti oli, cobain pakai asli Hondanya, yaitu SPX1 1030 yang fully sintetik. Jadi emang itu adalah oli rekomennya dari Honda langsung untuk CBR 2.5RR. Karena memang kalau dibaca-baca ya, dibaca-baca soal CBR ini, emang yang direkomen adalah 1030 karena mesin CBR 2.5RR ini kan jatuhnya yang buat ngejar ke performance ya, ke performa. Jadi makanya dibutuhkan oli yang agak encer gitu. Sebenarnya nggak masalah, kayak gue ini kan pakai 1040 yang nggak ada masalah sih, biasa aja gitu. Cuman katanya kalau yang udah direkomendasikan pakai oli encer, kalau pakai oli yang agak kental itu bakalan apa ya namanya, bakalan tenaganya nahan katanya gitu. Nah ini gue sebenarnya belum waktunya juga ya, belum waktunya ganti oli juga. Gue baru 1000 berapa nih, baru 1000 kilo kali gue ganti oli. Nah gue penasaran dong, kok emang maksudnya emang parah emang nahannya apa gimana gitu. Karena gue baca review katanya nahan lah apa gitu kan. Nah ini gue pengen coba ganti pakai yang 1030 asli Hondanya ya kan. Terus gue juga mau ganti filter oli, yang punya merek Bosch. Ini murah, harganya cuma 52.000 ya, pokoknya 50 ribuan lah. Mereknya Bosch. Jujur gue gak tahu asli apa enggak, tapi harusnya sih kalau emang udah Bosch itu jarang, entah nggak ada, tapi setahu gue jarang ada yang KW nya. Dan emang harusnya tuh filter oli itu biasanya emang murah sih, apalagi kalau misalnya ada persamaannya. Makanya kayak Bosch ini tuh persamaannya bisa buat CBR 2.5RR, bisa buat mobil mungkin kayaknya ada, tapi gue nggak tahu untuk yang tipe Bosch yang ini. Ntar gue kasih lihat aja langsung. Nah ini gue pengen, paling gue kenapa ngevlognya nggak langsung dari bengkel, karena ya gue pengen kalian juga merasakan apa yang gue rasakan aja. Jadi kayak gue pengen honest review aja gitu, apakah bener pakai 1030 atau oli encer itu lebih enak gitu ya. Ini makanya gue cobain dulu biar kalian nanti gue bisa jelasinnya lebih enak gitu. Karena ntar setelah ganti oli gue bakalan ngetes lagi langsung. Terus gue juga hari ini bakalan ganti air radiator coolant dari bikinannya Om Regen. Bukan bikinan Om Regen, tapi kayak dia ada satu produk gitu, gue lupa mereknya apa, nanti gue kasih lihat juga. Itu air radiatornya sangat-sangat ajaib. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue udah nyobain di moge-moge, bahkan di GSX-R 1000cc gue, di CBR 600RR gue, di Aerox bore up gue, itu motor gue sama sekali. Bahkan di R25 gue yang udah upgrade R3 yang katanya, bang ganti radiatornya yang gede bang, takut gak mumpuni buat R3 gitu kan. Dan ternyata gue pakai radiator yang di Om Regen itu, radiator gue nggak pernah ada masalah sama sekali. Motor gue nggak pernah overheat, nggak pernah apa. Pokoknya buktinya di GSX-R 1000 gue, di motor borap gue semuanya pakai oli radiator dari Om Regen. Nggak pernah ada ini. Kalian cek aja YouTube gue nggak pernah apa ya, motor gue nggak ada yang pernah jebol. Apalagi jebol karena overheat, itu gue nggak pernah. Nah makanya gue juga langsung kayak, gue bukan penasaran sebenarnya, udah tahu pasti bakal motor gue bakalan lebih adem pakai air radiator yang di Om Regen itu. Oke, karena mendung ini gue juga lagi sama sepupu gue si Abu yang pakai CBR 2.5RR juga, warna hitam. Motor baru banget. Motor baru tapi seminggu udah 1000 kilo, karena dia kan orang Bandung.
Dipakai mulu cuy, Jakarta Bandung, gile. Seminggu langsung 1000 kilo. Udah servis pertama lagi baru seminggu. Dan ini mendung banget, semoga ke arah sana enggak ya. Ya udah, kita langsung cut aja ke Om Regen. Oke, kita sudah di Om Regen. Cuacanya mendung dan udah gerimis, pas banget. Jadi gua mau bongkar dulu motor ini. Kita lihat dulu olinya nih. Nah, ini olinya pakai SPX yang 800 ml, dapatnya dapat beli 3 karena kalau ganti filter itu 2,1 liter. Kayak gue beli 3. Nah, coolant-nya ini gue nggak tahu dah. Jarang banget. Tapi cuma ada di Om Regen. Gue pakai ini, nanti gue masukin ke CBR ini. Habis itu gue mau bikin lagi filter udaranya nih. Kemarin banyak yang komen katanya pakai filter udara apa namanya? Aquarium. Ini bukan buat filter akuarium, guys. Ini emang pure buat udara, saringan udara. Ininya juga saringannya emang buat saringan udara. Tuh, bukan buat akuarium. Udah lah, kita bongkar-bongkar dulu deh. Oke, ini bongkar udah sebelah kiri. Olinya udah dibuang. Ini agak kotor, guys, olinya. Baru 1000 kilo. Mungkin gara-gara sisa-sisaan dari kampas kopling baru kali ya. Jadi ya biasalah, kampas baru biasanya pasti ada gitu-gitunya. Terus mau ganti filter oli, triknya ya harus dibuka. Karena kuncinya nih Om Regen punya. Kuncinya model pecah. Kenapa? Kayak ginian. Ya harus dibuka knalpot dulu. Tuh. Baru bisa, karena kalau misalnya pakai belt biasa nanti mentok ke sini. Ini tuh kalaupun dicabut masih nongol gitu, ada nongol gitu, ngebaut dia. Jadi daripada ribet dibukanya ya mendingan buka aja knalpotnya. Kalau dibuka deh. Terus itu nanti kita mau sekalian buang air radiator ya. Jadi kalau kalian mau buang radiator itu bautnya ini yang kecil. Kan enggak? Ini ada baut 10 kecil. 10 apa 8 kayaknya. Itu dibuka nanti langsung buang, tapi ininya dibuka dulu apa namanya, untuk radiator, sama ininya juga dibuang kalau mau sekalian ganti. Kalau ganti ya ininya juga buang, kuras ininya sekalian dibuang, nanti diisi lagi. Karena ini juga overfill banget ini kayaknya, sampai ke atas, padahal batasnya masih sampai sini, ke atas banget. Dah, jadi ntar gue kasih lihat pas udah lagi mau dibuka nih, langsung buang. Oke, ini tips juga buat kalian. Kok keras banget bukanya dah. Oke, udah kebuka. Jadi ini info juga kalau Honda harus dirusak. Gak bisa diputer, ribet. Rusak ya. Jadi pertama-tama masukin dulu olinya ke sini sampai keisi. Oke, ini masukin dulu. Ini tuh sekitar 200 ml lah ya. Atau kelihatan di sini. Oh, terus ininya juga seal karetnya biar nggak kelipet, dioliin. Udah, habis itu tinggal kalian pasang lagi, guys. Oke, kan mau dipasang ya, udah gampang lah masangnya. Gue mau buka tangki dulu, buka filter udara lagi, benerin. Karena gue kemarin custom sedikit yang dari bikinan Om Regen, gue bikin lagi. Tapi ini gue mau coba bongkar lagi buat di redesign lagi lah. Tuh, sebenarnya gak ada masalah di motor, cuma gue aja yang rada-rada kurang aja gitu perasaan. Bukan motor yang kenapa-kenapa, tapi gue aja yang ngerasa kurang gitu. Kayak pengen gue adjust lagi aja gitu bentuknya ya. Ntar gue buka dulu. Oke,
Oke, ini tadi habis gua gerinda, gua tuner dikit-dikit, bersihin aja sih ya. Terus itu kita nanti gua belum tahu bakal kayak gimana bentuknya, ntar kita lihat langsung aja. Nah, mereka tadi olinya udah dimasukin 2,1 liter udah sama filter oli. Terus sekarang mau nguras air radiator, mau dikuras tuh. Mau mereka kuras dulu air radiatornya. Oke, ini jadi mau di custom sama mereka. Jadi modelnya nutup gitu. Dalamnya udah ada filternya. Filternya gue pakai dua lapis gitu deh, jadi lebih aman aja. Ini udah selesai. Radiator udah diganti, oli sama filter oli udah diganti. Tuh lihat warnanya tepat banget. Emang ini warnanya begitu normal sih. Karena emang pas gue pakai di motor-motor lain juga emang begitu warnanya. Dan kita lihat aja langsung nanti rasanya seperti apa. Ntar ini itu filternya udah kering, jadi karena harus ada yang dilem. Nanti tinggal dipasang aja. Kita lihat pemasangannya ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Dia rada padet. Walaupun masih tembus tuh kelihatannya. Dia tapi rada padet. Sengaja biar nggak terlalu kotoran, karena tadi pas dibuka dilihat ininya tuh dalam sininya kotor. Jadi jangan sampai masuk ke sini. Yang penting di sininya sih nggak apa-apa kotor gitu. Karena ini kan ngeplong banget dari depan. Terlalu ngeplong. Ya, kita pasang. Oke, ini lagi proses bleeding, tapi kayaknya udah ditutup. Ini dinyalain dulu, dites, digas-gas dikit biar udara dari di radiatornya keluar. Tuh, proses bleeding itu harus dikeluarin, kalau nggak kayak ada udara di sistem pendinginan nggak bagus juga gitu. Jadi kalau udah selesai tinggal putus doang. Oke, motornya sudah selesai. Motornya sudah selesai dibongkar-bongkar. Pokoknya kalian kalau misalnya mau bongkar-bongkar, nih bengkelnya segini doang, tapi kalian kontak aja langsung, alamat dan linknya di bawah, alamat dan nomor teleponnya di bawah ya. Langsung sama Om Regen. Kita pindah kamera lagi, langsung kita ke motovlog. Oke, kita udah mau jalan. Nih Om Regen juga sekalian mau tutup karena rumahnya banjir. Kita udah mau jalan. Yang gue notice awal adalah motornya halus, mungkin tapi karena baru ganti oli. Biasa ganti oli pasti kalau oli baru pasti motor halus banget. Ntar kita rasain aja di jalan seperti apa rasanya setelah pakai oli 1030W dari Honda, pakai SPX1, seperti apakah rasanya. Terus ganti filter oli dan air radiator. Nih gue juga pengen ngecek nih air radiator. Kita lihat dulu air radiatornya segimana, apakah bener-bener ngaruh panasnya. Karena tadi jujur aja pas tadi baru nyampe terus mau bongkar, kira-kira udah 20 menitan itu motor masih hangat. Sama nyobain filter udara baru. Ini gue nggak tahu apakah kebanyakan yang diubah apa gimana. Karena sekarang tenaga bawahnya lebih
ada dibanding sebelumnya. Gila mobil. Lebih apa ya, agak sedikit lebih enteng mesinnya. Untuk suara mesin sih lebih halus, tapi kayaknya gara-gara olinya baru, jadi ya pasti begitu. Cuma ini gue gak tahu gara-gara filter oli, gara-gara filter udara diganti baru, kayak diganti model baru lagi apa gimana, gue lupa nolin kilometer guys. Ntar dulu ya, kilometer yang trip. Oke ya, yang penting kan ini ada trip A, trip B. Biasanya gue trip A itu buat oli, kalau trip B biasanya buat touring. Lebih bertenaga coy. Ya mungkin kebantu filter udaranya baru, jadi tenaganya lebih berasa aja gitu, sama kebantu oli sedikit lah. Untuk olinya SPX itu lebih murah sih daripada gua sebelumnya pakai Shell Advance Ultra. Cuma kan yang kayak tadi gua bilang awal, kenapa gua ganti 1030, karena pengen ngerasain juga apa bedanya sih, emang ngaruh banget apa dari 1040 ke 1030 gitu ya. Kalau di oli, kalau kata Om Regen ya harusnya emang kalau misalnya emang motor-motor ya apalagi bawaan kayak gini high performance, itu biasanya di dalam mesinnya itu sela-sela buat oli ngalirnya itu sempit-sempit gitu. Makanya butuh oli yang lebih encer gitu sih kata Om Regen. Ya masuk akal sih, emang benar. Tapi ya nggak salah juga kalau kalian pakai 1040 atau bahkan 1050. Kalau untuk jangka panjang yang 11-12 lah sama 1030. Wow, macet sekali. Tahu aja gue lagi ngetes motor. Motor udah bersih. Sekalinya dipakai keluar hujan mulu. Apa ya? Dari kemarin nggak keluar-keluar, kagak hujan-hujan. Bagian gue lagi pakai motor keluar hujan. Gaspol. Motor
ngisi nih. Sebelumnya kan agak-agak bolot. Nah kalau sekarang udah mulai ngisi nih tenaga bawahnya. Boleh. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulan. Ya itu balik lagi ke kalian kalau misalnya masalah oli gitu. Kalau kalian mau ngikutin rekomendasi pabrikannya ya bebas, nggak ada salahnya juga. Kalau mau ngikutin pengalaman juga nggak ada salahnya juga gitu ya. Gue sih selama ini pakai motor-motor sampai moge, pakai Shell Advance Ultra itu 1040 nggak pernah ada masalah, alhamdulillah. Ini juga gue kan cuma nyobain aja, jadi paling nanti gue di 2000 ganti lagi. Gue biasa 2000 sih kalau oli-oli apa ya, kalau oli-oli yang di bawah 100.000 gitu ya, gue biasanya pakainya cuma 2000 km. Tapi kalau misalnya gua lagi pakai Vroom yang VR70 kan udah oli bagus, itu oli bagus banget ya, gua akuin bagus banget. Cuma harganya sekarang udah rada terlalu mahal menurut gua. Tapi itu oli bagus banget, gua akuin. Kalau gua pakai itu bisa lebih jauh, itu bisa sampai 5000 kilo baru ganti oli. Kalau misalnya untuk oli-oli yang di bawah 100.000 gue agak-agak gimana gitu sama kualitasnya, jadi makanya gue biasanya mentokin di 2000 aja, 2000 kilo ganti. Terus filter ori lah ya, filter olinya gue ganti setiap 3 kali ganti oli. Itu aja sih ngerawatnya mah. Nah terus biasanya pas ke 3 gitu ganti filter oli, itu sekalian bersihin throttle body, servis ringan. Jadi throttle bodinya dibuka, dibersihin. Udah wajar, normal banget sih, wajar segitu. Jadi ya begitulah ya. Untuk kalian kalau ada masukan atau apa, atau ada pengalaman kalian di oli-oli atau di Perseveran 2.5 RR pakai oli apa, boleh komen aja langsung di kolom komen di bawah. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Tunggu video-video gue selanjutnya. FC Gar Motovlog out.